Ya, pemirsa, seorang bayi di Bangkalan tewas mengenaskan usai kepalanya tertinggal di rahim sang ibu saat dilahirkan. Bayi tersebut dipaksakan lahir secara normal padahal kondisinya sungsang. Mukaromah, usia 25 tahun, ibu muda warga desa Panpajung, Modung, Bangkalan, tak menyangka bayi yang ditunggu-tunggunya tewas mengenaskan. Mukaromah hamil selama 9 bulan lebih. Berawal, ibu muda ini datang ke puskesmas untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit karena bayinya dalam kondisi sungsang dan lemah. Ia mendapat info tersebut dari bidan kampungnya. Namun di puskesmas tak diberi surat rujukan, melainkan dibawa ke ruang bagian persalinan dan dikatakan dirinya sudah bukaan 4, maka disarankan melahirkan di puskesmas saja. Gimana Bu, saya ini mau minta rujukan, saya nggak mau melahirkan di sini, kata saya. Bentar sama dokternya nggak diangkat-angkat, katanya lemah. Katanya. Tapi masih hidup. Iya, Masih hidup. Bergerak. Setelah itu dia telepon bidan namanya Bu Mega. Terus akhirnya Bu Mega datang, terus pembukaan katanya 4. Katanya 4, saya disuruh ngegerak. Suruh ngejin lagi. Terus nggak bisa, saya nggak kuat. Bapak nggak kuat, akhirnya patah. Akhirnya Mukaromah dilarikan ke RSIA Glamor Husada, Bengloa, Tanjung Jati, Bangkalan. Sehingga diduga terjadi malapraktik karena seolah kelahirannya dipaksakan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam pemirsa terkait kasus ini sudah bergabung bersama kami Ibu Mukaromah selaku ibu bayi dan juga Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, ada Ibu Nur Khotibah. Selamat siang Bu Mukaromah dan Bu Nur Khotibah. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Ibu Nur. Selamat siang juga Ibu Mukaromah. Ya, selamat siang semuanya. Ya, Ibu Mukaromah, sebelumnya kami mengucapkan berduka cita atas kemalangan yang telah menimpa Ibu. Ya, Ibu Mukaromah, mungkin sebelum kita ulik lebih dalam lagi, ini ceritanya seperti apa Ibu saat Ibu melahirkan? Benarkah saat sampai di puskesmas Ibu hanya berniat meminta rujukan, namun bukan melahirkan di sana, seperti itu? Iya, saya minta rujukan, nggak dikasih. Saya dipindah ke ruang persalinan. Saya mau minta rujukan Bu, saya nggak mau melahirkan di sini. Ya, sebentar ya. Saya telepon dokter dulu, terus saya ditinggal sebentar, terus saya sakit lagi, saya manggil dokternya, nggak diangkat-angkat Mbak, sebentar ya, tunggu 1 jam lagi, gitu. Terus bidan perawat itu nelpon bidan Mega, terus datang, dia datang. Pembukaan 4. Terus pembukaan 4 setelah kiri kecil. Baik, Bu Mukaromah, pada saat itu apakah Ibu mengetahui bahwa kondisi anak di dalam rahim Ibu itu dalam kondisi sungsang, Bu? Iya, sungsang. Tapi Ibu mengetahui kondisi kesehatan si bayi saat itu seperti apa? Dia katanya lemah. Lemah, saat itu lemah. Oke, baik. Kita ke Ibu Nur. Ibu Nur, ini apa Ibu Nur sudah mencari tahu terkait bidan dan puskesmas saat itu bertugas? Seperti apa keterangannya? Apa sesuai? Baik, ada gangguan. Kita kembali lagi ke Bu Mukaromah. Bu Mukaromah, kapan Anda mengetahui bahwa ada yang aneh ataupun ada yang salah pada saat proses persalinan Ibu? Hari Senin, tanggal 23. Tanggal 4. Pada saat itu apakah sama sekali tidak ada alasan dari pihak puskesmas kenapa Ibu tidak langsung dirujuk begitu? Ya, bidan itu usaha mau menangani sendiri katanya.
Tapi setelah adanya kejadian seperti ini, pertanggungjawaban dari Puskesmas dan bidan itu sendiri bagaimana, Bu? Ibu, ini sebelum juga dari Dinkes tempat ini juga mengatakan bahwa kandungan ibu ini sudah meninggal dunia sekitar lebih dari 2 minggu. Apakah ibu mendapatkan informasi seperti itu, Ibu Mukaromah? Tidak. Tidak ada. Oke, kita ke Ibu Nur. Ibu Nur dari Kadinkes sudah kembali bergabung. Terima kasih. Ibu, ini bagaimana keterangan dari pihak bidan dan juga Puskesmas? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan sebelumnya menyampaikan ikut berduka cita atas meninggalkan jenazah yang telah dilahirkan oleh Ibu Mukaromah. Dan di sini perlu kami sampaikan bahwa tanggal 18 Januari Ibu Mukaromah sudah menambahkan pemeriksaannya di Puskesmas Kedungdung. Dan dari tim Puskesmas, karena di sini ada tim Ponet ya, dari tim sudah menyampaikan bahwa hasil pemeriksaannya yaitu waktu itu tanggal 18 bahwa Ibu Mukaromah sudah mengalami 181 setiap 100 dan itu sudah dinyatakan hipertensi atau darah tinggi. Dan dari tim Puskesmas sudah disampaikan bahwasanya Ibu Mukaromah harus dirujuk ke rumah sakit. Ya. Beliau menyampaikan untuk masih rembukan dulu sama keluarga. Dan dari tim sudah menginput aplikasi dan data sudah masuk di aplikasi untuk persiapan rujukan itu pada tanggal 18 Januari 2023. 24 ya, maaf 24. Nah, terkait dengan tanggal 4 Maret 2024 Ibu Mukaromah ke Puskesmas dengan kondisi tensi itu 181/100 masih posisi itu HT atau hipertensi. Dari teman-teman tim Ponet menyampaikan bahwasanya Ibu Mukaromah persalinannya yaitu kondisi tidak bagus dan menyatakan bahwa denyut jantung dari jenazahnya bayi itu sudah tidak berdenyut lagi, intinya sudah meninggal. Seperti itu, Pak. Oke, Ibu Nur, ini kalau perbedaan informasi yang didapatkan Ibu Nur dan Ibu Mukaromah tidak tersampaikan, kenapa bisa demikian, Ibu? Ya mungkin hanya ini terjadi miskomunikasi aja, Bapak. Antara dengan keluarga atau Ibu Mukaromah dengan penyampaian apa yang disampaikan oleh dari tim Puskesmas. Tapi secara regulasi, secara kotak SOP dari tim Ponet, tim persalinan itu sudah disampaikan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 sudah disampaikan bahwa bayi atau bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah tidak berdenyut. Siap. Bu Nur, maaf saya potong. Berarti saya ingin konfirmasi. Berarti pada saat Ibu Mukaromah ini datang ke Puskesmas, berarti kondisi janin bayi di dalam kandungan ini sudah meninggal dunia? Sudah tidak berdenyut atau meninggal dunia. Tapi betul. Ibu Mukaromah sendiri, Ibu Mukaromah apakah sudah mengetahui informasi ini dari pihak Puskesmas? Tidak. Sebelumnya waktu datang ke Polindes itu sudah disampaikan sama teman-teman bidan yang ada di desa dan yang di bawah itu sudah dinyatakan denyut jantung sudah tidak ada. Tersampaikan nggak Ibu Mukaromah terkait denyut jantung yang lemah tidak meninggal dunia? Maaf, mohon izin, bukan denyut jantung lemah, denyut jantung sudah tidak ada. Itu. Baik, saya konfirmasi Ibu Mukaromah apa ada dari sempat pihak mendengar Puskesmas, informasi itu? Mendengar informasi ini yang disampaikan dari pihak bidan atau pihak Puskesmas? Tidak. Tidak ada informasi. Nah, ini yang juga sempat menghebohkan media dan juga di Indonesia ini, informasinya dikatakan bahwa kepala bayi tertinggal di rahim ibu. Benar demikian, Ibu Mukaromah? Ya. Ibu Nur, ini bagaimana bisa demikian? Bagaimanakah SOP penanganan bayi yang meninggal dalam kandungan? Kok bisa kepalanya tertinggal? Terima kasih.
kami tanggal 8 hari Jumat kemarin jam 08.30 sudah mengadakan audit maternal di Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh Dr. Surya SPOG, Dr. Umuhani SPOG dari Rumah Sakit Samrabu, dan juga Kepala Puskesmas, tim Ponet itu sudah menyampaikan hasil audit itu dari tim SPOG menyatakan itu bahwa bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah diagnosa IUFD. Itu yang disampaikan oleh SPOG DKI. IUFD itu bayi meninggal di dalam kandungan perkiraan 2 hari lebih, seperti itu. Perlu kami sampaikan, setelah itu hasil visum yang dikeluarkan dari dokter forensik menyatakan bahwa bayi meninggal 7-10 hari. Baik, itu. Baik, yang menjadi pertanyaan Ibu, bagaimana penanganan dari pihak puskesmas ini sehingga kepala bayi ini bisa masih terpisah tertinggal di dalam rahim Ibu Mukaromah? Siap. Untuk bayi yang sudah meninggal 7 hari sampai 10 hari, itu badan sudah terjadi rapuh. Ya, itu hasil dari audit tanggal 8 hari Jumat. Jadi untuk teknis pelaksanaan penanganan persalinan dengan bayi letak sungsang itu sudah dilakukan sesuai dengan SOP dengan teknis. Ibu, kami sebagai orang awam yang kami ketahui jika bayi meninggal dalam kandungan harus digunakan dengan operasi sesar. Bayi dalam kandungan, meninggal dalam kandungan itu sudah terjadi hasil forensik itu 7-10 hari. Nah, penanganannya Ibu dalam mengeluarkan bayi tersebut dalam kandungan Ibu Mukaromah ketika itu seperti apa? Itu sesuai dengan teknis persalinan letak sungsang. Memang untuk persalinan letak sungsang itu ada teknis SOP, yaitu dengan BRAH atau Moluslu. Itu sudah sesuai itu. Sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan protap yang telah ditentukan teknis untuk melahirkan bayi yang lahir dengan letak sungsang. Baik. Seperti itu, Pak. Baik, sekarang saya ke Ibu Mukaromah. Ibu Mukaromah setelah mendapatkan informasi, ini lantas tanggapannya seperti apa? Baik, Bu Mukaromah, saya mendapatkan informasi Ibu saat ini sudah melaporkan ke polisi, apa benar Ibu? Ya. Lantas tanggapan pada saat melaporkan ini polisi, apakah ada komentar atau bagaimana Ibu? Ya, masih diproses. Ibu Mukaromah, sebelumnya ini kami ingin mengetahui apakah ini anak pertama dari Ibu Mukaromah? Anak kedua. Anak kedua. Dan ketika kejadian kepala terpisah itu, Ibu mengetahuinya sejak kapan Ibu? Apakah sejak setelah proses mengeluarkan si bayi atau seperti apa? Saya tuh ya karena saya kesakitan waktu itu. Ketika proses mengeluarkan bayi tersebut? Iya. Ibu mohon maaf sebelumnya, pada saat Ibu mendapatkan informasi kepala bayi Ibu tertinggal di dalam rahim, apakah Ibu merasakannya sendiri atau ada yang memberitahu kepada Ibu? Iya, bidannya. Bidannya langsung bilang terputus gitu. Oke. Ibu Nur, ini sejauh ini tindakan persuasif seperti apa yang dilakukan kepada Ibu Mukaromah? Sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan? Apa sudah ada komunikasi langsung ke Ibu Mukaromah? Iya, sudah. Waktu itu dari teman-teman di bawah, yaitu dari Polresdes, itu sudah ada hubungan intens, yaitu silaturahmi, intinya mengucapkan selamat ikut berduka cita dan datang takziah. Itu dari teman-teman Polresdes ya. Tapi untuk dari teman-teman yang tim Ponet, waktu di Rumah Sakit Gelamol hari kedua, dia sudah menyambangi dan juga ikut menyampaikan berduka cita. Oke, baik. Sudah, itu langkah-langkah yang dilakukan. Dan perlu kami sampaikan bahwa Ibu Mukaromah ini anak pertama memang dengan tindakan, melahirkan dengan tindakan juga dan meninggal juga anak pertama.
karena hal ini ada hal-hal yang menyertai penyakit yang menyertai pada Ibu Mukaromah. Tapi mohon maaf, kami tidak menyampaikan di forum ini. Seperti itu. Yang mana rentan sekali dan juga ini berdampak untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil seperti itu pada intinya. Baik, sekali lagi kami dari pihak Indonesia ingin mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan anak dari Ibu Mukaromah. Bu Mukaromah, semoga tabah dan kuat. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Nur Khotibah, ya, mungkin komunikasinya antara pihak kesehatan dan juga pasien lebih ditingkatkan kembali. Betul, dan terima kasih banyak atas waktunya Bu Mukaromah sudah bergabung bersama kami di AINews Siang. Terima kasih, sehat selalu ibu-ibu.